ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayohal ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, di samping nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Nikmat yang sangat banyak itu yang tidak dapat kita hitung, wajib kita syukuri. Semua nikmat wajib kita syukuri. Cuma sayang manusia itu Allah katakan sangat zalim, sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat yang paling besar tadi saya sebutkan nikmat Islam. Ini wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena dengan agama inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan agama ini manusia masuk surga. Allah mengendaki kebaikan dengan Islam. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Maka disebutkan bahwa apabila Allah mengendaki, idza aradallahu biqaumin khairan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala bihimul Islam. Apabila Allah mengendaki kebaikan kepada satu rumah, apakah minal Arab atau minal Ajam, dalam hadisnya itu, adkhala alimul Islam, maka Allah masukkan mereka ke dalam agama Islam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kalau Allah mengendaki kepada satu kaum, satu rumah, baik dari minal Arab atau minal Ajam, dari kalangan orang Arab atau orang Ajam, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Makanya kita nikmat diberikan hidayah di atas Islam, bersyukur. Kemudian kalau sudah kita masuk dalam agama Islam, ya kita harus belajar tentang Islam, wajib. Kemudian juga kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hatta kita nggak punya apa-apa. Kalau ditakdirkan oleh Allah, kita nggak punya apa-apa. Pas-pasan, rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Pas-pasan. Tapi kita qanaah dengan hidup itu. Hatta kita hari ini cuma punya beras aja, punya lauk sedikit, kita syukuri. Kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita termasuk orang yang paling bahagia di muka bumi ini.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Orang Islam itu orang yang beruntung. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup. Bukan banyak, cukup. Meskipun sedikit cukup dia. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan dia diberikan qanaah oleh Allah dengan apa yang Allah berikan. Maka dia orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian kita wajib belajar tentang Islam. Kemudian kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan qanaah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kemudian kalau kita lihat lagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Islam, sengsara mereka hidupnya. Di dunia dia sengsara, di akhirat sengsara. Masuk neraka kekal abadi. Orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftara bih. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka adalah azab yang pedih dan mereka enggak punya penolong. Di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Jadi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka selama-lamanya, kekal abadi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Syukur. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak bisa. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, enggak bisa keluar dari api neraka. Dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, wal iyadzu billah, nasallallahu wal afiyah. Ini syukuri nikmat Islam ini. Yang kedua, nikmat sunnah. Kita wajib mensyukuri nikmat sunnah. Allah memberikan kepada kita hidayah di atas sunnah. Kita wajib mempelajari sunnah Nabi SAW, memahaminya dan mengamalkannya. Dan mendakwakan kepada keluarga kita tentang sunnah Nabi SAW. Nikmat hidup di bawah naungan sunnah ini nikmat yang luar biasa. Antum merasakan kebahagiaan dengan nikmat sunnah ini. Antum merasakan ketenangan dan ketentraman dengan sunnah. Coba kalau nggak diberikan hidayah di atas sunnah, ikut kelompok-kelompok yang sesat, ikut aliran-aliran yang sesat, ikut torekot-torekot yang sesat, ikut hizib-hizib yang sesat, atau yang lainnya, nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Nggak akan tenang. Makanya Allah berikan hidayah kita di atas sunnah, nikmat, nikmat. Kita sholat, nikmat. Kita hidup, nikmat. Kita baca Al-Quran, nikmat. Yang lain nikmat sudah. Dengan sunnah yang Allah berikan hidayah. Makanya antum banyak bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Syukur kepada Allah. Pelajari itu. Banyak orang yang tidak bersyukur. Pelajari. Enggak cukup ngaku saya ini udah ikut sunnah, tapi enggak belajar. Belajar terus. Dan kita belum belajar yang sebenarnya, belum kita ini. Kita harus terus belajar. Baru kitab-kitab mungkin satu. Ya kitab yang kita kaji juga kitab yang tipis yang sekarang kita kaji. Ya, para ulama sudah baca ribuan kitab. Puluhan ribu kitab mereka baca. Kita belum. Maka pelajari. Pelajari itu. Ribuan kitab. Kita jauh lah dengan para ulama, tapi harus belajar. Jangan merasa sudah sunnah cukup sudah. Baik talibul ilm maupun para ustadznya harus belajar lagi dan belajar lagi tentang Islam ini dan sunnah. Kita jauh dibandingkan para ulama terdahulu. Antum tahu Al-Imam Ibnul Jauzi itu sudah baca berapa kitab? 20.000 jilid kitab. Dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Saya sudah baca 20.000 kitab. Dan saya tetap sekarang ini masih belajar. Itu masih muda dia. Ini enggak, ya.
cuma ikut sunnah tapi nggak belajar. Nggak belajar. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang kadang-kadang kebanyakan kegiatan itu tidak bermanfaat. Makanya itu perhatikan, harus belajar. Yang pokok belajar tentang agama Islam. Yang kedua mengamalkan agama Islam ini. Kemudian nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita, kita terus diberikan hidayah. Makanya yang ketiga tadi, Islam, sunnah, nuntut ilmu. Nuntut ilmu bukan sekedar begini aja, terus kita baca kitab-kitab para ulama, terus kita baca. Sehari minimal kita sebagai talibul ilm 4 jam kita baca. Minimal. Bisa enggak kita istiqomah? Kan kajian kita tentang istiqomah. Bisa enggak kita istiqomah baca itu? Ya, baik dia talibul ilm atau ustadznya. Bahwa ada juga ustadz yang sibuk dia ceramah enggak sempat baca. Enggak tahu nanti apa yang disampaikan. Harus belajar, harus baca. Kita wajib talibul ilm, wajib. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati. Sampai wafat. Sampai mereka katakan, ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke liang kubur. Belajar. Itu ini banyak yang kita belum belajar. Belajar lagi tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang bagaimana kita membaca Al-Quran, bahasa Arab, dan yang belajar kita, terus belajar. Harus terus kita, dan harus semangat kita dalam talabul ilmu. Enggak boleh kita putus asa. Enggak boleh kita lemah. Saya pikir cukup sampai di sini. Saya mohon maaf, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, mendapatkan rahmat dan barokahnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan tetap demikian sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.